Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Baru-baru ini terekam lagi ya video di mana Gibran sedang membagi-bagikan susu kepada anak-anak, sehingga membuat netizen berkomentar, kenapa sih kok lagi-lagi bagiin susu, udah kayak sekelas emak-emak yang sedang mempersiapkan hari raya. Nggak perlu jadi wakil presiden juga udah bisa bagi-bagi ya. Dan ini juga membuat netizen berpikir, apakah ini cara Gibran untuk mengkampanyekan juga adiknya maju sebagai gubernur. Nah teman-teman semua, banyak spekulasi dari masyarakat ya, karena memang nyatanya hari ini Gibran masih menjadi wali kota di Solo, belum menjadi wakil presiden. Ngapain harus sibuk-sibuk mikirin yang lain, mending mikirin kota Solo bagaimana bisa maju. Nah teman-teman semua, dari sudut pandang masyarakat juga sepertinya tak layak lah ya calon wakil presiden ngapain sih harus bagi-bagi kayak gitu loh. Ada kepentingan yang lebih urgent lagi daripada itu. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat video dari para netizen. Ya kita positive thinking aja sih, mungkin Gibran ini memang sayang sekali kepada anak-anak. Ya seperti programnya yang dulu pernah dikatakan, makan siang gratis dan bagi-bagi susu gratis untuk anak. Kita lanjut lagi videonya. Halo guys, Gibran kembali belusukan di Jakarta, bagi-bagi susu dan buku. Padahal ya kita sama-sama tahu ya kalau statusnya masih wali kota Solo. Kira-kira apa ya urgensinya? Apakah kira-kira dia ingin meniru apa yang dilakukan ayahnya untuk dirinya dan ingin melakukan hal yang sama bagi sang adik di pilkada? Salam. Lan, lo nonton gak yang kemarin trending tuh, mahasiswa pada ngadu pinter? Iya nonton gua, keren-keren banget tuh mahasiswa sekarang, pinter-pinter ya. Wih, parah Lan, bahkan ada yang kuliah di Singapura, IPK-nya 5,0 dari 5,0. Gendeng, emang di Singapura sana IPK sampai 5,0 gitu ya? Iya, kalau di Indonesia kan sampai 4, di Singapura tuh sampai 5. Kalau kuliah di Singapura IPK di bawah 3, malu kali Lan ya. Terus, lagi emang ada ya Lan ya, orang yang IPK-nya di bawah 3 kuliah di Singapura. Ada kayaknya, ada. Ada, di bawah itu ada kok. Ada Lan, Ada di bawah itu. Susan ada Lan. Kagak malu tuh orang. Siapa ya? Siapa ya? Aduh, bisa mencalonkan diri lagi. Emang kadang-kadang yang sulit. Ya itulah teman-teman semua, sudah berlalu ya. Dan sekarang yang lagi rame lagi Pak Budi Arief, yang datanya kebobolan, tapi netizen menginginkan beliau mundur. Tapi kok sampai sekarang hari ini pun tak mundur-mundur ya. Apa ini? Kenapa ini? Tentu membuat protes netizen lagi nih. Kita lihat videonya. Aman ya, 29 Juni kemarin peramal asal India bilang bahwa hari itu adalah hari kiamat. Ujung-ujungnya kiamatnya mundur tanggal 10 Agustus. Mohon maaf nih, itu hari kiamat atau acara musik yang gak bisa bayar artis dan vendor. Pakai mundur segala. Lagian bisa-bisanya kiamat mundur, sedangkan Pak Budi Ari nggak mundur-mundur. Dan yang lebih hebatnya lagi, mundurnya 10 Agustus, 7 hari menjelang upacara di IKN. Gua curiga ini orang India bukan sembarang peramal, tapi orang yang bekerja di IKN. Dia tahu kalau upacara di IKN itu kagak mungkin. Nih ada berita nih. Menteri di Swedia sama Polandia mundur gara-gara data bocor. Nah kalau di kita nyinyirin suruh mundur, dikata kita pasukan sakit hati kalah pilpres. Kan on. Emang susah dah udah. Mau gimana lagi udah susah udah. Ya. Lucu ya. Kalau di luar negeri orang kalau umpamanya salah pada mundur, kalau di sini buset. Gaji tambah.
Kan repot. Mana ditanya sama DPR pitat pritut. Udah dah, mendingan kita diam aja liatin aja sampai di mana deh ya. Bodoh amat. 3 menteri yang bakal kita reshuffle kalau jadi presiden. Yang poin nomor 3 dari gua ada Pak Zulhas ya. Yang pertama, Pak Zulhas ini sering mengadu dombakan masyarakat anjir atas masalah yang terjadi. Beras mahal, kasihan petani. Harga ayam murah, kasihan peternak gitu. Seakan-akan nggak ada fungsi pemerintah di sana buat ngatur harga gitu. Gak ada peran ya. Nggak ada peran. Terus dalam menghadapi masalah, gua ngerasanya dia kayak lebih ke teman yang nyabar-nyabarin masyarakat anjir. Kayak sabar ya gitu. Padahal dia tuh bertugas untuk menjadi problem solver. Kalau gue jadi presiden, menteri yang bakal gue reshuffle Bahlil sih. Punten Pak Bahlil ini mah. Investasi di Indonesia kalau kita lihat data juga sekarang memang stagnan ya Pak ya. Ya, Stagnan, terus juga kalau kita bandingin sama negara-negara tetangga nih, FDI-nya gitu ya. Sekarang negara tetangga kita, Malaysia aja itu sekarang udah di 3, Vietnam 4,4. Kita Ya. masih 1 Pak. Indonesia yang katanya kaya raya tuh kok orang nggak mau invest ke Indonesia gitu Ya. loh. Termasuk juga IKN Pak. Ya IKN juga Belum ada ya? Belum ada investment gitu loh. Apple jadi invest gak? Apple, Tim Cook. Starlink juga malah jualan jadi. Oke. Yang pertama ya, pertama Kominfo. Kominfo ya. Kalian Kominfo juga nggak? Kominfo udah jelas lah ya. Yang mundur malah Dirjen. Dirjen yang mundur. Dianya malah Santai. minta maaf enggak. Enggak, tapi private akun. Salam logika. Guys, ada media asing yang menggelari salah satu menteri yang sekarang lagi heboh sebagai menteri giveaway dari Pak Jokowi. Kira-kira kalian setuju apa enggak dengan julukan menteri giveaway ini? Oh ya guys, katanya datanya sekarang sudah mau dikembalikan sama hackernya ya. Dan katanya juga hackernya itu yang nyuri data itu masih ordal. Di profilnya, menteri yang satu ini katanya kelahiran Jakarta tanggal 20 April 1979. Gua baca dong seterusnya nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, dan sekolahnya. Nah, ngomongin sekolah inilah yang bikin gua shock. Di sana disebutkan bahwa Budi Ari masuk ke SMA tahun 1988 dan tamat tahun 1990. Wait. Dia lahir 1979. 1990 dia tamat SMA. Artinya 11 tahun Budi Ari ini sudah tamat SMA. Hebat banget, ikut percepatan ya. Aduh, gimana rakyat nggak emosi, nggak jengkel gitu ya. Kok perasaan aneh-aneh semua sih ini, gimana sih ini? Lagian Pak Jokowi ini milih orang-orang pemilih pembantunya ini gimana sih? Ya mungkin benar kata Bapak ini ya, akibat dari giveaway tadi itu. Aduh, pusing dah gua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya ya. Yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot. Yang aneh itu kau yang aneh itu. Merasa kaulah yang punya negara ini. Kau yang udah bangkotan di partai itu nggak jadi apa-apa kau. Selain menghabiskan budget negara, nggak ada guna apa-apa kau. Kau kan yang punya partai kan. Partai kau itu setelah hengkangnya Amin Rais dari partai kau tuh nggak ada apa-apanya. Yang biasa kami sebut partai artis nasional yang isinya gimmick meluntur itu, cuman itu udah isi partai kau itu, yang lain nggak ada. Emang nggak boleh rupanya orang yang nggak punya partai mencalonkan? Apa karena yang punya partai itu hebat begitu? Jadi menteri pun kau karena menteri giveaway-nya, bukan kau. Tapi presiden partai kau itu bisa jadi menteri itu menteri giveaway. Karena kerjanya cuma 2, jual hutan di Riau sama naikkan harga sembako, yang lain nggak ada. Gua mau bacain chatnya Hasyim Asyari, ketua KPU yang dipecat karena perbuatan asusila terhadap wanita di Belanda. Chat pertama, for your eyes only. Chat kedua, titip CD 1. Chat ketiga, kirim foto, captionnya my love. Chat keempat, special for you di Ajengku. Chat kelima, pandangan pertama turun ke hati. Salah Pak, pandangan pertama turun ke biji.
Kenapa kasus ketua KPU di bulan Oktober 2023 baru diangkatnya di bulan Juli 2024? Padahal sebentar lagi kan mau pilkada. Dan gue yang posisinya sebagai netizen paling kepo sedunia kan jadi penasaran. Apakah karena ini? Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Apakah karena itu, terus bosnya ngerasa tersinggung dan kayak ngasih pembuktian siapa yang sebenarnya bersifat binatang? Gua atau lo nih? Atau jangan-jangan kita malah samaan? Nah, terlepas dari semua dugaan kasus lamanya ketua KPU yang baru diangkat sekarang, ada lagi yang bikin gua mikir keras. Kira-kira ini dinaikin untuk mengalihkan isu apaan lagi ya? Karena sepanjang pengetahuan gue, setiap ada kasus viral, pasti ada isu lain yang bakalan keluar setelah kasus viralnya selesai. Kayak waktu dulu, ada isu yang viral tentang UKT perguruan tinggi negeri yang mahal. Terus dilanjut dengan isu tentang rakyat yang dipaksa untuk bayar iuran tapera. Ternyata gak lama kemudian keluar tuh putusan MA yang ngerubah syarat usia peserta calon pilkada 2024. Dan proses perubahannya itu cuman sekitar 3 harian doang, tanpa ada yang nyadar, tahu-tahu udah diganti aja. Nah, terus yang paling baru adalah data PDN di Kominfo yang dihack. Terus kabarnya orang yang ngaku sebagai hacker malah minta maaf. Gak lama kemudian keluar berita kalau KPU udah ngerubah aturan main yang menyesuaikan revisi undang-undang dari MA tanpa ada kritik dari rakyat terhadap penyesuaian itu. Gimana? Ada yang nyadar nggak? Terus kira-kira abis isu ketua KPU ini kelar, ada berita apaan lagi yang bakalan bikin kita bengong ya? Apa lo? Ya kita tunggu saja bang, pasti ada aja yang buat viral. Karena memang rakyat juga udah gak kaget lagi sih dengan yang viral-viral seperti ini. Lagian juga kalau rakyat komentar juga kayaknya gak didengerin juga sih. Jadi ya sudahlah, terserah aja gitu. Yang penting kita ini nanti fokus di pilkada DKI ya, bulan Agustus nanti kan ditetapkan ya. Dan bulan November nanti kita akan bertarung di pilkada DKI. Jadi bakalan seru sih ini, apalagi memang Pak Anies benar-benar maju ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.